Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dengan para jamaah dalam acara ngaji sore bersama saya Ramadan Fuadi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di studio kita sudah dibersamai oleh Ustadz Asdi yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada kajian sore hari ini. Kajian sore hari ini yaitu bertema tentang amalan-amalan di Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa nanti kita simak bareng-bareng ya. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Asdi di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah sehat. Alhamdulillah. Bisa puasa dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah kesempatan keberapa ini kita bertemu di studio? Masya Allah, kalau tidak salah ini yang keempat kalau tidak salah ya. Dan nggak terasa ini kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan. Iya ya Allah. Artinya cepat banget nih waktunya. Cepat banget waktu berlalu. Artinya kita akan segera menyongsong Idul Fitri, Ustaz. Nah, berkaitan dengan itu, seperti apa ini Ustaz amalan-amalan yang berkaitan dengan Idul Fitri itu, Ustaz? Iya. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Fuad, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Amma ba'd. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah waktu yang kemudian memang Allah Subhanahu wa taala jalankan, berlakukan, dan waktu begitu cepat tidak terasa. Satu sisi juga kita merenung pada waktu kita yang begitu cepat ini, memang pernah juga Rasulullah mengabarkan bahwa salah satu di antara tanda kiamat itu adalah taqarrubuz zaman. Makna dari taqarrubuz zaman itu sendiri adalah salah satu di antara adalah waktu yang begitu cepat, Mas Fuad. Tidak terasa, seolah-olah baru kemarin kita memulai berpuasa, kita sudah di akhir-akhir ini, dan sebenarnya ada dua hal yang ada pada diri kita ini, perasaan antara senang dengan sedih. Senang karena kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini, gitu ya. Bisa menjalankan amalan-amalan ibadah selama Ramadan ini, tapi sedih ketika kita harus berpisah. Karena ketika Allah kabarkan kepada kita ayyamam ma'dudat, bahwa Ramadan itu hitungan waktunya sangat terbatas. Memang sebagian para ulama tafsir menyebutkan itu adalah 30 hari itu kurang lebih. Hanya 1 bulan. Entah 29 atau 30 menurut hitungan kalender Hijriyah. Dan tidak akan kembali Ramadan ini kecuali di tahun yang akan datang. Jikalau ya kita masih diberikan umur panjang dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita usia panjang. Ada hal yang kemudian menjadi satu paket, kalau boleh kita katakan, berkaitan dengan ibadah Ramadan ini, include di dalamnya juga syariat berkaitan dengan Idul Fitri. Makanya juga Idul Fitri ini jamaah Fast TV menjadi bagian dari syariat agama kita, yang itu juga bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. 1400 tahun yang lalu lebih ya, kurang lebih. Syariat Idul Fitri ini juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari raya kita kaum muslimin ya. Tentu sebelum ya kita hari Idul Fitri kan dimulainya 1 Syawal itu kan dari tenggelamnya matahari di malam atau di hari terakhir di bulan Ramadan, bukan di malam ya, tapi di hari terakhir. Kemudian masuk 1 Syawal. Ya, mulai dari situlah ini rangkaian dari amalan-amalan yang kemudian ini menjadi pengantar ya. Sebelum kemudian nanti kita sholat Idul Fitri. Ya. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dikabarkan oleh Subhanahu wa taala pada kita semua. Walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
agar kalian bertakbir kepada Allah. Dan ini menjadi dasar hukum ya, disyariatkannya kita semua ini untuk melafadzkan takbir, atau kita kenal dalam bahasa kita dengan takbiran gitu ya. Dengan lafadz yang masyhur yang kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2, ada yang 3. Itu benar semua, yang nggak benar ya nggak takbiran, ya kan gitu ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya ada pengulangan lafadz takbir yang berkali-kali di lafadz takbiran yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada lafadz la ilaha illallah. Ada lafadz kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mentauhidkan Allah. Di sini ada tahlil, Allahu Akbar, takbirnya diulang lagi 2 kali, walillahil hamd, kemudian kita bertahmid. Jadi kandungan lafadz takbir yang masyhur yang juga disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ada kandungan nilai yang dalam di sini bagi kita. Menyadarkan pada kita bahwa lafadz takbir ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus melanjutkan amal ibadah ini. Ada la ilaha illallah di situ, ada kalimat thayyibah, tauhid di situ, bahwa lanjutkan amal ibadah kita yang berdasar kepada keikhlasan kita kepada Allah, pantang untuk kita menyekutukan Allah. Ya, walillahil hamd, dan kita di situ juga memuji kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan takbir ini ada efek positif setelah itu yang harus kita lakukan. Ada nilai syukur, dan syukur itu harus diikuti dengan kebaikan setelahnya. Maka Jamaah Fast TV bersamaan juga dengan tahun kedua Hijriah, di saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa Ramadan, ada Idul Fitri, ada juga zakat fitrah itu tadi. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dalam hadis Abu Hurairah ya, mengabarkan pada kita ketika Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu kan ya tuhratan lisaimi minal lahwi war rafath. Tujuan zakat fitrah itu adalah mensucikan, membersihkan dari orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji selama Ramadan. Karena kan kita ini, yaitu tadi, dalam proses kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan, tapi kadang-kadang kan ada dosa-dosa yang kemudian muncul dalam perilaku, kata-kata kita. Nah, dengan zakat fitrah ini salah satu di antara hikmahnya kan itu akan membersihkan ya kekurangan-kekurangan selama kita berpuasa Ramadan, dan ini nikmat sekali. Jadi Allah itu begitu sayang. Begitu sayang. Kita sudah puasa dan kadang kita itu nyun sewu, mohon maaf ya, ada marahnya, ya ada jengkelnya, ada gerutunya, ada capeknya, ada mengeluhnya, dan segala macamnya, sangat mungkin itu. Bahkan manusiawi. Makanya Allah tahu dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, ada diwajibkannya zakat fitrah, dan maka zakat fitrah ini kan diwajibkannya kepada semuanya. Mau yang laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak. Bahkan Utsman bin Affan kan sampai mengatakan janin yang sudah 120 hari, yang sudah ditiupkan ruh di dalam rahim ya seorang ibu itu, Utsman bin Affan mengatakan ini diwajibkan. Jadi orang tuanya ada kewajiban untuk melakukan zakat sampai segitunya gitu loh, untuk kemudian menggugurkan dosa. Karena kan ibu hamil itu kan memang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Sehingga kalau janin itu sudah lewat 120 hari, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beristinbat, tidak mengapa bahwa janin itu juga dikeluarkan zakat. Saking kita butuhnya dengan zakat fitrah ini, karena akan membersihkan dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, hal-hal yang tidak bermanfaat selama Ramadan, sia-sia kan. Kadang Ramadan cuma membaca WA, wausan Al-Quran atau WhatsApp kan gitu kan. Kadang itu waktu kadang yang ditonton karena mungkin bisa mendatangkan dosa sebenarnya kan gitu. Kan itu amalan yang dalam tanda petik orang bisa memandang itu kurang bermanfaat, ya kan. Sehingga ada zakat fitrah ini, dan ini menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban bahkan bagi kita semua. Jamaah Fast TV yang Subhanahu wa taala berkaitan dengan takbir tadi ya. Jadi takbir selama Idul Fitri ini kita mulai dari tenggelamnya matahari di malam 1 Syawal sampai nanti kita sholat Idul Fitri. Jadi takbiran itu tidak hanya malam, paginya kita masih takbiran, batas akhirnya sampai sholat Idul Fitri itu didirikan. Jadi dimulai dari maghrib, maghrib 1 Syawal sampai sholat Id. Sholat Id. Itu lanjut. Dan itu saya ingatkan pada diri saya dan kita semua jamaah Fast, takbir kepada Allah itu kebutuhan kita. Itu ibadah pribadi. Artinya setiap kita ini ucapkan, seandainya kita masih sibuk di rumah,
Kan biasanya takbiran itu di masjid pakai mikrofon. Yang di rumah nonton TV nggak takbiran. Sayang, beribu-ribu sayang. Jadi takbir itu kita lakukan dan menjadi bagian dari amaliyah pribadi kita. Jadi ibu-ibu, emak-emak gitu yang mungkin lagi bikin roti belum selesai gitu kan. Sambil bikin roti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha gitu. Jadi di rumah-rumah kita ucapkan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau ketika berangkat ke tempat sholat kan beliau tetap bertakbir. Dan memang bagi kita laki-laki dikeraskan suaranya. Memang bagi wanita tetap bertakbir ya, tapi tidak sekeras ya para kaum laki-laki. Tapi sekali lagi ini sebetulnya nggak usah nunggu orang. Misalnya kita ini ada yang pegang mikrofon dia takbir, kita ikuti aja. Jadi kita pahalanya terus berjalan. Jangan dia takbir kita diam nungguin dia selesai baru kita ngikutin. Kelamaan ya. Karena itu penting Ustaz. Iya. Anggapan kita yang secara umum itu takbiran harus ke masjid gitu. Padahal kan yang di rumah sambil bertakbir, tadi Ustaz ngomong sambil di jalan gitu. Bikin roti, kan itu bagian dari zikir. Kecuali di kamar mandi jelas nggak boleh ya, itu tempat-tempat yang memang dilarang. Tapi ketika kita di rumah sangat mungkin dan bisa lah untuk kemudian kita bertakbir dan jangan dilewatkan karena waktu kita sangat mepet kan. Kita ini habis maghrib, kemudian kadang orang disibukkan dengan persiapan besok sholat Id gitu kan, lupa kemudian tidak bertakbir. Tahu-tahu istirahat bangun subuh kan gitu kan. Bangun subuh kemudian sholat subuh, habis itu persiapan untuk berangkat. Kadang waktunya mungkin berapa 12 jam lebih dikit kan, dan itu sangat cepat sekali dan itu hanya di malam itu. Nunggu Idul Fitri tahun depan lagi kan gitu ya. Iya. Jadi jamaah Fast TV yang dimuliakan Subhanahu wa taala, jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ini menjadi bagian dari syariat agama kita. Kemudian ketika ya kita hendak berangkat sholat Idul Fitri ya, yang dilakukan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau mandi besar. Dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya mandi besar bukan mandi biasa. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi besar itu niat. Niat kita niat mandi besar didahului dengan berwudu lalu kemudian mandi. Ya itu beda kalau Anda sekedar mandi kan biasa mandi ya. Maka ini diniatkan dengan mandi besar ya. Ini sunnahnya, lalu kemudian kita juga memakai pakaian yang terbaik ya. Dan ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar, dilakukan oleh Umar bin Khattab, dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Di hari-hari raya, di hari-hari ketika kita harus mengagungkan syariat, bukan syiar maksud saya, syariat juga syiar Islam ini kita berikan yang terbaik. Maka ada ungkapan Eid laisal Eid bilibasin jadid sebenarnya. Bukan itu dengan pakaian yang baru, tapi Eid itu adalah dengan amal soleh kebaikan yang terus dilakukan. Jadi kalau kita punya baju pakaian yang kita anggap itu yang terbaik, kita persembahkan ketika kita sholat Id di hadapan Allah, pakailah itu. Jangan lupa pakai minyak wangi. Jangan pakai berangkat sampingnya nanti sampai terganggu kan gitu. Kalau belum belilah, ya kan? Iya, minyak wangi sekarang banyak banget dijualkan 10.000 dapat lah. Ini juga kadang terlupa kita ini, ya pakai minyak wangi pas mau ketemu pejabat. Waduh, ya kan? Padahal kita ini pakailah minyak wangi kapanpun sebenarnya, tetapi di saat kita akan berangkat untuk kemudian kita sholat Idul Fitri itu bagian dari yang dilakukan Rasulullah, dan ini amalan kita adalah pakai minyak sewangi mungkin, sebagus mungkin. Udah mandi jelas ya seger, tapi baju perlu ditambah minyak wangi. Ya, Rasulullah SAW beliau ketika berangkat dan pulangnya memilih jalan yang berbeda. Ini juga bagian dari syiar. Berangkat kan kita bertakbir, ya Allahu Akbar, ketemu orang. Pas pulang ketemu orang lagi yang lain. Dan di sini juga ada adab-adab sebetulnya. Kalau kita bertemu orang dari hak sesama muslim kan sebetulnya kita mengucapkan salam ya. Kita ucapkan salam kepada saudara kita berangkat, Assalamualaikum. Jadi sebarkan salam. Bahkan karena ini adalah bagian dari hari raya kaum muslimin, syiar kaum muslimin kan, para wanita-wanita yang mohon maaf sedang datang bulan pun disuruh Rasul untuk berangkat. Ayo berangkat ke tanah lapang. Berangkatlah kalian untuk menghadiri sholat, walaupun tidak sholat, dia ada di belakang. Anak-anak semua kaum muslimin untuk menunjukkan kebahagiaan. Ukhuwah juga ya, ukhuwah Islamiyah kita. Orang bisa berbondong-bondong bertemu dan kita senang ketemu sama saudara muslim. Makanya kan semuanya disuruh keluar rumah. Jangan ada yang di rumah. Bahkan yang sakit, kalau seandainya mampu untuk berangkat. Kalau harus pakai kursi roda didorong untuk kemudian kita merasakan kebahagiaan bersama di bulan
setelah selesai kita melaksanakan di bulan Syawal ya maksudnya, dan selesai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini kan hal-hal dari amalan yang kemudian perlu kita perhatikan dalam persiapan kita di menyambut sholat Idul Fitri itu. Nah, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kemudian kita perhatikan, yang ini kadang kita juga lupa mungkin ya, atau luput dari kita, itu adalah mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ini kan bagian dari satu rangkaian ya. Kita sholat Idul Fitri. Dan jangan lupa wudhu ya. Iya kan? Loh ini bener loh. Kadang ada orang semangat berangkat ke tanah suci. Maksudnya bukan ke tanah suci, ke tanah lapang gitu ya. Sampai bilang ke tanah suci. Itu lupa tidak wudhu. Saya belum wudhu. Nggak sah nanti kita sholat. Itu kan. Hal sepele. Tapi kemudian perlu kita persiapkan, kita perhatikan itu. Wudhunya juga yang sempurna. Jangan terlalu buru-buru. Kemudian jamaah Fast TV kan memang ini juga menunjukkan syariat agama kita ini mudah ya. Ini yang juga kadang kita, ini ranah fikih sebenarnya, artinya dari sisi kenapa Rasulullah kalau sholat Idul Fitri di tanah lapang ya, di tanah lapang, dan tanah lapang itu kan tempat yang suci sebenarnya. Ada nggak panitia sholat Idul Fitri ngepel lapangan dulu, dipel dulu kan biar wangi, kan tidak ada. Dan ini menunjukkan bahwa tanah bumi ini suci. Ya, maka Rasulullah mengabarkan pada kita, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku dan untuk kita sebagai umatnya ini, bumi ini sebagai masjid lagi suci. Kita datang ke tanah lapang itu, dalam kitanya harus suci dari wudu. Tanah lapang itu nggak usah dipikir ini najis enggak. Tanah lapang itu sudah suci. Allah sudah jadikan tanah lapang dan tanah di muka bumi ini semuanya sudah suci, dan tempat sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di sini jamaah Fast TV kita diingatkan bahwa kita ini dari tanah. Iya kan? Ciptaan dari tanah. Iya. Tanah lapang kita ini dari diciptakan Subhanahu wa taala min turab. Allah ciptakan kita dari tanah liat itu. Ya kan, dari tanah liat. Maka kita sujud di sholat Idul Fitri di tengah kegembiraan kita ini. Ternyata Allah suruh kita sujud di tanah di mana kita disadarkan, kamu itu dari situ. Ya. Dan justru ketika kemudian kita sujud, itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita pada Allah ditunjukkan dengan sujud, bukan orang gembelengan mungkin melihat ke atas, kepalanya diangkat. Itu bukan. Justru ketundukan kita itu dikala kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanah yang itu menjadi sumbernya kita dulu, Allah ciptakan kita dari situ, dan kita juga akan kembali ke situ. Dari situ berbaur semua lapisan masyarakat ya. Entah itu pejabat, lurah, siapapun, hikmahnya juga di situ ada ya sudah. Iya. Supaya kita sama semua di mata Allah gitu. Betul. Tidak ada yang membedakan. Ya, tidak ada yang membedakan dari strata duniawi, tidak ada. Bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Benar, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memakai pakaian yang terbaik. Tapi ingat bahwa pakaian yang terbaik yang kita pakai itu bukan kesombongan. Jadi jangan salah paham ya. Udah pakai yang biasa aja. Enggak. Kalau hari bahagia, pakailah yang terbaik. Tunjukkan bahwa Anda bahagia. Dan kebahagiaan dengan pakaian yang terbaik yang kita pakai itu bukan kesombongan. Bahkan Rasul mengabarkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus, Allah itu indah dan menyukai yang indah, yang bagus-bagus, yang pakaian. Kalau dan ini bagi satu sisi itu juga rasa syukur kita kepada Allah tadi, walitukabbiru ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Kita syukur, kita juga tunjukkan rasa syukur kita ini dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Jangan sampai salah ya, bahwa ketika orang berpenampilan bagus, berpenampilan keren gitu ya, indah, dan ini muslim kan harus menunjukkan kebaikan, jangan terlalu lusuh kan gitu ya. Zuhud itu juga tidak dimaknai juga serta-merta dengan pakaian yang lusuh, compang-camping, tidak juga. Karena Rasulullah SAW justru di hari gembira, di hari bahagia ketika Idul Fitri itu dengan pakaian yang terbaik. Beda, istilah sombong yang dikabarkan oleh Rasulullah kan, sombong itu sebetulnya bukan pakaian yang bagus yang kita kenakan. Lu sombong, lu datang dengan kendaraan yang terbaik. Bukan, itu bukan kesombongan. Itu rasa syukur yang kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sombong dalam definisi hadis itu kan batarul haqqi wa ghamtun nas. Ghamtun nasi wa batarul haqq. Sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Kecuali kalau kemudian dipakai pakaian bagus kemudian menghina orang. Nah, ini baru sombong. Tapi kalau dia pakai dan dia diam terus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan itu. Bentuk syukur justru saja. Ya, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi betul itu maka tidak ada yang membedakan dikala kita nanti hadir di tanah lapang untuk kemudian kita sholat Idul Fitri itu kecuali ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari zahir yang kita pakai karena kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Tapi hati tetap harus ikhlas, ya kan? Di sini harus ikhlas, harus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak yang kita harapkan kecuali kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, di samping yang kita sebutkan tadi, juga dalam hadis dengan derajat hasan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dari sahabat Jubair bin Nufair, ya. Itu para sahabat pada waktu itu ketika Idul Fitri itu mereka saling mendoakan, ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ini doa yang artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saya dan kita semua, kan? Minna itu kami, minkum kalian semua. Artinya ya saya berdoa agar saya juga mendapatkan diterima amalan kita, jenengan juga begitu, ya kan gitu. Maka ini menjadi bagian dari apa yang kita lakukan selama Ramadan. Salah satu di antaranya itu. Tidak hanya sekedar mengatakan selamat ya, selamat Idul Fitri ya. Kita sudah bebas dari puasa. Wah, ini malah repot ya, bahaya lagi. Karena selainnya ini ada amalan lagi. Nah, makanya yang kita ucapkan ya jamaah Fast TV, coba ini sambil kita kan ya mengucapkan lafaz Arab ini kan, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini maknanya walaupun singkat begini tapi maknanya dalam. Kita memohon kepada Allah agar puasa kita diterima. Kita memohon kepada Allah agar sedekah kita diterima, zakat fitrah kita diterima. Kita mohon kepada Allah agar bacaan Al-Qur'an kita diterima, qiyamul lail kita diterima, itikaf kita diterima, dan kita mudah-mudahan juga mendapatkan Lailatul Qadar kan gitu. Ya, kita terus memohon kepada Allah. Dan itu ya jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, doa permohonan dikabulkannya doa itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah itu kan, padahal beliau Nabi, putranya juga Nabi. Setelah itu yang dibangun adalah Ka'bah yang sekarang memang diberkahi dan semua umat manusia di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin, kiblatnya ke Ka'bah. Selesai beliau berdua ini menyelesaikan membangun Ka'bah itu kan kemudian berdoa, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amal ibadah yang sudah kami selesaikan ini, dan sungguh Engkau dari yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bukan berarti selesai kita ibadah Ramadan besok ini ya, selesai Ramadan tahun ini itu terus tetap harus terus berdoa. Oh, Nabi Ibrahim aja minta kepada selevel Nabi ya, selevel Nabi lagi kita ini ya Robbi, kadang-kadang wis merasa jangan pernah puas, dan tidak boleh ada kepuasan dalam hati kita dalam beribadah. Jadi ini juga jamaah Fast TV yang dimulakan Subhanahu wa taala, ini menjadi amalan yang bisa kita lakukan ketika kita nanti berdoa atau bertemu dengan saudara kita. Ini yang kita butuhkan. Kita saling mendoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita juga khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita ini kan sedang pada proses. Kalau boleh bilang kita ini dalam menuju ke jalan di mana kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan bagian dari ciri orang yang bertakwa tetap dikhawatir dengan amal yang pernah dilakukan, dan bentuk kekhawatiran itu terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diterima ya amalan yang kita lakukan selama Ramadan itu. Makanya nanti kalau saya ketemu dengan Mas Fuad, taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai kapan itu? Sampai Syawal selesai. Misalnya saya nggak ketemu pas sebelum sholat ketemu, misalnya kalau ternyata kita baru ketemu kerabat kan setelah sholat Idul Fitri, apakah masih boleh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Masih boleh. Karena ini kan masih dalam rangka Syawal, masih dalam rangka kemudian kita juga
ranah dalam kebahagiaan itu. Dan ini masih dari waktu di mana kita saling mendoakan untuk diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti khawatir akan amalan itu tidak diterima diperbolehkan saja. Iya. Bahkan itu justru menjadi bagian dari ciri orang-orang yang beriman. Iya. Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah di surat Al-Mu'minun ayat 61, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan lalu kemudian hati mereka gelisah. Karena Aisyah bertanya kepada Rasulullah pada ayat ini, apakah mereka itu orang yang mencuri, orang yang korupsi, apakah mereka orang yang peminum khamr, apakah orang ini berzina? Kemudian hatinya gelisah. Rasul mengatakan bukan. Yang dimaksudkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ini kata Rasulullah, mereka adalah alladzina yasumun wa yatasaddaqun wa yusallun wa yakhafun Allah alla yataqabbala min. Mereka itu adalah orang yang sholat, mereka orang berpuasa, mereka orang yang bersedekah, dan mereka gelisah, mereka khawatir jangan sampai sholat mereka, puasa mereka, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malah justru menjadi ciri kita semua jamaah Fast TV yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kekhawatiran itu menjadi bagian dari ciri kita. Makanya para sahabat saling mendoakan. Dan itu sahabat itu kan Masya Allah ketemu Nabi ya. Mereka orang-orang yang terbaik ya. Yang kita ini tidak bisa dibandingkan dengan amal soleh yang mereka miliki. Tentu di zaman ini dan di hari ini kita lebih butuh untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu, taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita takut juga, khawatir juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika kemudian Allah menyuruh kita bersyukur, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, di antara amalan lain yang perlu kemudian kita lakukan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Kan sampai Rasul mengabarkan man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kan ini rangkaiannya juga tidak hanya Idul Fitri ya, rangkaiannya dengan bulan Syawal itu diikuti dengan puasa di 6 hari di bulan Syawal, maka akan dicatat pahala puasa selama 1 tahun. Dan kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan puasa Syawal yang kita lakukan ini menjadi salah satu tanda diterimanya amal soleh kita. Kenapa? Karena orang yang melakukan amal soleh, selesai dari amal soleh itu kemudian diberikan kemudahan melakukan amal kebaikan setelahnya, maka itu tanda bahwa amal yang dilakukan sebelumnya itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kebaikan, al-hasanatu bil hasanah, kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Dan kalau pelaksanaan puasa nama di bulan Syawal bisa langsung kalau pas hari raya kan tidak boleh, termasuk larangan untuk kita berpuasa. Di tanggal kedua Syawal boleh langsung 6 hari atau selama bulan Syawal ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan untuk kemudian melakukan puasa Syawal terlebih dahulu. Nah itu Mas Fuad, di antara amalan-amalan yang bisa ya kita lakukan ya, mulai dari 1 Syawal, kemudian kita sholat Idul Fitri juga selama bulan Syawal ini. Ya. Baik, Masya Allah jamaah Fast TV, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya, bahwa tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, amalan-amalan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan menjelang Idul Fitri Ustaz. Ya. Semoga jamaah Fast TV tetap istiqomah di akhir bulan Ramadan ini, dan yang terpenting tadi kita amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabb. Baik jamaah Fast TV, mungkin sekian kajian pada sore hari ini. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.